Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Rahmi Bikaulia. Nah, beberapa jam lagi untuk pengumuman UTBK SNMPTN akan diumumin. Aku yakin nih di antara teman-teman masih banyak yang bingung, pikiran tak kemana-mana, kemudian keresek-keresek dan overthinking mengenai pengumuman UTBK SNMPTN. Sementara pengumumannya itu belum diumumin, masih beberapa jam lagi. Daripada teman-teman masih bingung, keresek-keresek dan overthinking gak jelas, mikirin hasil pengumuman UTBK SNMPTN, aku bakalan share nih sama kalian mengenai beberapa amalan dan afirmasi yang bisa teman lakukan sebelum membuka pengumuman UTBK SNMPTN. Nah, dan aku berharap dengan beberapa amalan ini dan beberapa afirmasi ini bisa membantu teman-teman itu bisa lebih tenang dan hasilnya itu benar-benar sesuai yang teman-teman harapkan. Nah, sebelum aku bakalan berbagi apa aja amalan dan afirmasi positifnya, aku ingat lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Amalan pertama yang bisa teman-teman lakukan itu adalah berdoa. Nah, aku tahu teman-teman udah berusaha nih sebelum UTBK SNMPTN, kemudian juga sudah berusaha sekuat tenaga pas UTBK SNMPTN. Dan sekarang teman-teman harus melakukan usaha lagi, yaitu usaha doa. Karena bagaimanapun yang bisa merubah sesuatu atau hasil itu adalah lewat doa gitu. Nah, sekarang teman-teman bisa berdoa dan minta tolong supaya diberikan hasil yang terbaik ketika pengumuman UTBK SNMPTN. Nah, berdoa itu teman-teman harus yakin. Karena gimana Tuhan mau mengabulkan sesuatu yang teman-teman inginkan sementara kita yang pemintasnya saja tidak yakin dengan doa kita. Maka untuk itu ketika teman-teman berdoa, teman-teman harus yakin dengan doa tersebut. Nah, amalan yang kedua yang bisa teman-teman lakukan itu adalah bersalawat gitu. Dan aku dapat tips ini dari KDN Resutari dan aku juga beberapa waktu ini sudah mencoba untuk amalan salawat ini dan juga membuat hati aku lebih sedikit tenang gitu. Nah, salawat ini ibaratnya kalau teman-teman nih minta tolong sama seseorang, seseorang itu tidak teman-teman kenali. Pasti seseorang itu bakal nolong teman-teman itu agak keberatan. Nah, tapi kalau yang minta tolong itu adalah orang yang terdekat sama dia, pasti dia bakalan menolong gitu. Nah, jadi yang paling terdekat sama Allah itu adalah Rasulullah. Jadi kita bakalan membawa Rasulullah nih supaya doa kita itu cepat dikabulkan. Nah, daripada teman-teman masih bingung, overthinking, keresek-kerusuk, mending teman-teman bersalawat gitu supaya hati teman-teman itu lebih tenang. Amalan yang ketiga yang bisa teman-teman lakukan itu adalah bersedekah gitu. Dan sedekah itu ibaratnya ketika kita memberikan suatu energi kebahagiaan kepada penerimanya. Nah, kan dalam suatu kehidupan itu apa yang kita tuai itu bakal kita dapatkan gitu. Jadi kalau teman-teman memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka kebahagiaan itu bakal kembali ke diri teman-teman. Rezeki yang teman-teman berikan itu bakalan kembali ke teman-teman. Dan ibaratnya untuk UTBK SNMPTN itu lulus atau tidak itu kan tergantung rezeki teman-teman. Jadi teman-teman bisa amalkan amalan sedekah. Nah, sekarang kita masuk ke afirmasi. Tadi yang ketiga, sekarang yang keempat. Yang keempat itu adalah yakin gitu. Jangan pernah teman-teman gak yakin mengenai teman-teman lulus atau tidak. Nah, kalau teman-teman yakin teman-teman bakal lulus di UTBK SNMPTN, insya Allah teman-teman bakalan yakin. Nah, ibaratnya ketika teman-teman mengikuti suatu perlombaan. Kalau teman-teman mengikuti suatu perlombaan, teman-teman bisa yakin nih teman-teman bisa juara atau tidak. Kalau teman-teman gak yakin, pasti teman-teman gak juara. Tapi ketika teman-teman yakin, teman-teman pasti bakalan juara. Jadi di sini teman-teman harus yakin kalau teman-teman itu bisa lulus di UTBK SNMPTN. Yang kelima itu adalah afirmasi positif. Nah, afirmasi positif ini bisa teman-teman lakukan berupa perkataan dan pikiran gitu. Nah, afirmasi positif ini misalkan teman-teman mengatakan hal-hal yang baik-baik kepada diri teman-teman. Teman-teman pasti ingat apa yang kita katakan itu adalah suatu doa. Jadi teman-teman tetap afirmasi positif gitu. Berkata, aku lulus UTBK SNMPTN 2023. Aku diterima di Universitas Indonesia melalui jalur UTBK SNMPTN gitu. Jadi jangan pernah teman-teman melakukan kayaknya aku nggak bakal lulus nih. Kayaknya aku nggak diterima nih di UTBK SNMPTN. Jangan pernah teman-teman mengatakan itu. Karena apa yang teman-teman lakukan, katakan itu adalah suatu doa. Nah, kata-kata yang tidak baik yang teman-teman katakan itu bisa mensugesti diri teman-teman untuk hasilnya itu seperti itu gitu. Jadi sekarang teman-teman katakan aja kata-kata yang positif dan yang baik-baik.
Selain lewat kata-kata, teman-teman bisa lewat pikiran gitu. Teman-teman pikirkan aja kalau teman-teman itu nggak apa-apa gitu, teman-teman bakal lulus UTBK SNBT. Jangan pernah berpikir aku bakalan nggak lulus nih gitu. Teman-teman overthinking gitu, itu bakalan kembali ke diri teman-teman. Teman-teman bisa menjadi down gitu. Padahal hasilnya itu belum tentu gitu. Jadi berkatalah hal-hal yang positif dan berpikirlah hal-hal yang positif. Dan setelah hal yang pertama sampai hal yang kelima yang teman-teman lakukan, sekarang teman-teman harus belajar ikhlas gitu. Yang penting teman-teman udah usaha nih sekuat tenaga. Usaha belajarnya udah, usaha jalur langitnya udah, kemudian teman-teman belajar untuk ikhlas. Biarkan alam semesta dan Allah yang bakalan bekerja bagaimanapun hasilnya gitu. Hal ini teman-teman lakukan supaya teman-teman itu belajar ikhlas gitu. Nah, kalau teman-teman ikhlas, teman-teman itu bakalan legowo aja apapun hasilnya gitu. Nah, ketika hasilnya itu nggak sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan, teman-teman nggak langsung down gitu. Jadi teman-teman bisa aware atau menerima apa yang terjadi ke diri teman-teman. Nah, jika pun hasilnya itu nggak sesuai dengan yang teman-teman harapkan, teman-teman bisa percaya nih, apapun yang teman-teman dapatkan pada saat itu adalah hasil yang terbaik menurut Allah atau Tuhan untuk teman-teman gitu. Mungkin di balik itu semua ada sebuah rencana yang telah Allah siapkan untuk diri teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman udah ikhlas, teman-teman bisa let go, teman-teman bisa lebih tenang untuk menghadapinya. Nah, setelah beberapa tips yang aku berikan tadi, sekarang aku mau ngajak teman-teman nih untuk melaksanakan afirmasi positif. Nah, sekarang silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar beberapa harapan positif teman-teman di pengumuman UTBK SNBT 2023. Semoga dengan afirmasi positif melalui tulisan yang teman-teman tulis dari kolom komentar, afirmasi ini membawa suatu bentuk hal yang positif ke diri teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang telah membuka pengumuman UTBK SNBT, jangan lupa juga untuk dituliskan hasilnya supaya bisa berbagi kebahagiaan dan berbagi semangat ke teman-teman semuanya. Oke teman-teman, itu mungkin beberapa amalan dan afirmasi positif yang bisa aku share sama teman-teman. Silahkan teman-teman coba, semoga beberapa hal yang aku share ini bisa membuat teman-teman lebih tenang dan hasilnya juga sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Dan jika hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan, teman-teman itu bisa lebih mudah untuk menerimanya. Oke, terima kasih udah menonton. Thanks for watching. See you in my next video. Dadah!